Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandi Patria dengan NIM 22111711078. Kelas Teknik Tenaga Listrik A. Di sini saya akan mensimulasikan tugas manajemen jaringan dengan aplikasi Cisco Packet Tracer. Selamat menyaksikan. Berikut adalah tugas manajemen jaringan. Membuat jaringan komputer yang sesuai dengan tugas sebelumnya, yaitu membuat denah jaringan komputer. Di sini ada 6 PC dan 4 laptop sesuai dengan denah yang ada di sini. Dalam tugas ini akan mensimulasikan 4 server, yaitu yang pertama DHCP, HTTP, DNS, dan mail server. Yang pertama itu DHCP. Di sini untuk server ada di sini server PT, tinggal ditarik dan diganti saja namanya. Diganti sesuai yang kita butuhkan. Dan di sini untuk DHCP diklik config dan pada services ada di sini DHCP. Di sini kita akan mengatur start IP address. Di sini dimulai dari 190.160.1.20. Maksimum usernya dibatasi sekitar 30. Tinggal di save. Untuk server DHCP jangan lupa dikasih IP address. Di sini IP addressnya adalah 190.160.1.100 dan subnet maxnya 255.255.0.0. Fungsi DHCP server adalah memberi IP address secara otomatis. Di sini dimulai dari IP address 190.160.1.20 dan dibatasi sesuai kemauan kita, yaitu 30 dan ditambahkan. Habis itu di save. Selanjutnya untuk melihat fungsi DHCP, di sini dari PC1 diklik IP configuration dan dilihat di sini DHCP-nya request ulang dan terlihat IP address 190.160.1.19 dan subnet masknya 255.255.0.0. Sama seperti di PC2, klik IP configuration dan DHCP, request ulang DHCP. Di sini ada 190.160.1.20. DHCP request sukses. Untuk server selanjutnya yaitu adalah web server atau HTTP. Sebelumnya kita kasih IP address
Di sini IP address-nya 190.160.1.150 dan subnet max-nya 255.255.0.0. Selanjutnya di config services di HTTP. Nah, di sini dibuat atau diedit seperti ini, head dan head tutup, dan di sini ditulis contohnya seperti nama saja. Dan selanjutnya untuk melihat atau untuk mencoba web server ini, kita kembali ke dicoba di PC 2. Pada desktop ada di sini web browser, diklik, masukkan IP address dari web server 190.160.1.1.150 dan berhasil. Di sini tertulis Pandi Patria. Yang ketiga, server DNS, sama seperti sebelumnya, dikasih IP address. Ini 190.160.1.200 dan subnet masknya 255.255.0.0 dan ke config ke bagian DNS. Dimasukkan di sini seperti contoh DHCP server, masukkan namanya dhcp.jaringan.com dan dimasukkan IP address-nya 190.160.1.100, ditambahkan dan di save. Sama untuk ke server HTTP dibuatkan namanya http.jaringan.com dan IP address-nya ditulis 190.160.1.150, ditambahkan dan di save. Dan untuk DNS servernya sama, ditulis namanya dns.jaringan.com, IP address-nya 190.160.200, ditambahkan dan di save. Selanjutnya buka di DHCP server dan buka di DHCP. Di sini ada DNS server yang sebelumnya kosong, ditulis IP address dari DNS server yang telah dibuat tadi. Di sini IP address-nya adalah 190.160.1.200 dan di save. Setelah itu bisa dilihat di PC 1 ke IP konfigurasi. Untuk mengulang DHCP atau request ulang, klik saja di static dan kembali lagi ke DHCP.
Nah, di sini sudah kembali lagi DNS servernya sudah sama IP address DNS. Selanjutnya yaitu mail server. Buat IP addressnya di sini 190.160.1.250. Subnet max-nya 255.255.0.0 dan ke config ke bagian email. Di sini harus membuat domain name. Di sini sudah saya buat yaitu fandi.com dan di set. Untuk mempermudah di sini PC 1 dan sampai PC 5 ditulis nama usernya adalah PC 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan dikasih password yang mudah yaitu seperti ini, ZX. Setelah seperti ini ditambahkan, setelah itu untuk mencoba server email ini, kita coba di PC 1 di email, di konfigurasi email dulu. Sini dibuat untuk PC 1, namanya PC 1, dan email addressnya pc1@pandi.com. Incoming mail servernya adalah www.mail1.com dan outgoing mailnya www.mail1.com dan username-nya adalah PC1, passwordnya tadi ZX dan di save. Sama untuk ke PC2 dikonfigurasi seperti itu, PC2 dan emailnya pc2@pandi.com dan di sini username-nya PC2 dan passwordnya ZX dan save. Di situ untuk nama DNS dari email server adalah www.mail.com www.mail1.com. IP address-nya 190.160.1.250. Dan untuk mencoba server mail, di sini ada email dan setelah dikonfigurasi tadi dilanjutkan di compose untuk ke PC2. PC2 emailnya adalah pc2@fanti.com. Subjeknya tes. Pesan dari PC1. Dicoba di send. Ternyata salah. Di sini untuk di mail servernya terdapat kesalahan. Setelah saya coba untuk mengirim email ke
PC1. Terjadi kesalahan di sini. Domain name configure at server is not correct. Padahal sebelumnya sudah saya coba mengirim dari PC1 ke dari PC2 ke PC1 sudah berhasil. Di sini di receive menerima 2 pesan, tapi hanya 2 pesan dan terkirimnya sudah lama. Selanjutnya di sini untuk merouting router. Sebelumnya di sini switch memiliki port yang sedikit. Untuk menambahkan port tersebut, di sini ada switch. Karena ini banyak portnya, untuk menambahkannya adalah klik switch. Di sini dimatikan terlebih dahulu. Baru bisa ditambahkan portnya. Di sini ada PT switch NM1CFE. Ditambahkan saja, di drag ke sini. Seperti ini untuk menambahkan port pada switch. Setelah itu jangan lupa di on-kan kembali. Untuk merouting router, pertama di sini router dipakai di sini. Untuk routernya adalah router PT. Klik pada router. Pada fast Ethernet 00, yang 00 itu yang sebelah sini. Di sini masukkan IP address-nya 190.160.3.1 dan subnet max-nya 255.255.0. Dan pada fast Ethernet 10 atau sebelah sini IP-nya adalah 180.160.3.1 dan jangan lupa di on-kan. Dan untuk di router keduanya juga sama. Pada fast Ethernet 00-nya di bagian sini masukkan IP address-nya 190.160.3.2. Subnet max-nya 255.255.0.0 dan jangan lupa di on-kan. Untuk di fast Ethernet 10 IP address-nya 180.160.3.2 dan subnet max-nya 255.255.0.0. Selanjutnya klik di router yang pertama. Di sini ada di setting RIP atau network-nya. Network yang dipakai adalah di sini 180.160.0.0. Dan pada router kedua
RIP-nya network-nya 180.160.0.0. Selanjutnya di static, masukkan network dari router kedua, yaitu ini 180.160.0.0, dan max-nya 255.255.0.0. Next hop atau hop yang dituju adalah 180.160.3.2 dan ditambahkan. Di sini ada network address-nya sudah tertulis, dan untuk ke router 2 sama seperti ini. Klik di static, networknya diambil dari router kedua, dan max-nya 255.255.0.0. Next hop-nya adalah 180.160.3.1 dan ditambahkan. Sebelumnya, jika ini tidak terhubung, akan ada tanda merah di bagian sini. Dan untuk mencoba apakah router ini saling terhubung, kita coba dari PC 1 ke laptop 1 dengan mencoba ping. Di sini di command prompt kita lihat IP address laptop 1. Sebelumnya sudah dicoba dan berhasil, tapi kita coba lagi. Ping 190.160.0.1 dan ternyata terhubung. Untuk yang bagian sini sama seperti di segmen pertama, DHCP, HTTP, dan DNS dan mail server. Caranya seperti tadi, dimasukkan IP address yang pertama untuk semua server. Selanjutnya untuk fungsi dari DHCP ini bisa dilihat di sini. Pengaturannya sama seperti tadi di config di DHCP. Di sini sudah diatur juga DNS servernya sama seperti IP di DNS server kedua ini, yaitu 190.160.2.200. Dan sudah diatur untuk start IP address di sini. Dan pada laptop pertama dilihat IP DHCP-nya sudah ada di sini. Otomatis di sini otomatis
Dan untuk server HTTP sama seperti yang tadi, HTTP di sini ada ditulis Fandi Patria. Dan untuk mencobanya, di web browser, masukkan IP address dari server, dan terlihat ada nama saya, Fandi Patria, dan berhasil. Untuk server DNS, sesudah memasukkan IP address, config ke DNS, dan masukkan nama untuk DHCP server ini. Di sini namanya www.dhcp2.com. IP address-nya 190.160.2 dan 100. Ditambahkan dan di-save. Untuk HTTP sama, ini namanya www.http2.com. IP address-nya, dan ini untuk mail, server mail 190.160.2.250. DNS server tadi sudah dimasukkan di DHCP. Di sini DNS servernya. Dan dilihat DHCP servernya. Sudah sesuai di sini. Sudah di request ulang DHCP. DNS servernya 190.160.2.200. Dan untuk server email yang kedua ini, karena yang pertama tadi berhasil, tapi setelah dicoba lagi gagal. Untuk server yang kedua ini kita coba lagi. Sebelumnya sama, buka di email, di config email, masukkan domain name, dan di sini ada fandi2.com. Untuk nama user di sini disesuaikan dengan laptop dan PC yang ada. Untuk laptop 1 namanya laptop 1 dan sampai ke laptop 4. Dan untuk ke PC terakhir ini salah. Seharusnya PC 6. Untuk PC 10-nya bisa dihapus. Di sini dibuat passwordnya yang mudah, 123, dan user sesuai dengan nama laptop dan PC di sini. Setelah itu, untuk mencoba server mail ini, kita coba mengirim email dari laptop 2, email. Di sini konfigurasinya namanya laptop 2 dan emailnya laptop2@fandi2.com. Incoming mail server mail 2 dan outgoing mail servernya
www.mail2.com. Username-nya laptop 2 dan passwordnya tadi 123. Dan untuk mencoba mengirim email, di sini di Compose untuk ke PC 1, laptop 1 @fandi2.com. Subjeknya coba kirim pesan dari laptop 2. Kita coba kirim. Untuk melihatnya, kita bisa lihat di laptop 1, di email, dan di receive. Nah, ternyata terkirim untuk pesan yang baru saya kirim barusan. Ternyata berhasil. Di sini bisa juga replay untuk mengirim ulang ke laptop 2. Kita coba dari PC 1. Kirim. Untuk melihatnya, melihat ke ke laptop 2 langsung. Di sini di receive kita lihat ada dari laptop 1 dan terkirim pesannya adalah dari PC 1. Ternyata berhasil untuk mail server bagian sini. Sekian mungkin video dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Dan masih banyak kesalahan yang telah dibuat. Untuk selanjutnya mungkin akan saya perbaiki dan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.